Hai, di video kali ini gua pengen masang footstep underbone buat Satria Avio Karbu. Nah, footstep ini gue beli dengan harga murah, budget pelajar lah sesuai konsep. Jadi gue beli ini sekitar 170.000 di marketplace. Ya kita unboxing aja dulu supaya bisa lihat barangnya kayak apa. Ini footstep murah sih, gue juga belum tahu barangnya itu kayak apa ya, apakah bagus apa enggak. Mereknya sih AHRS ya. Cuman kita lihat aja. eh, Ya gue juga belum tahu nih ya kualitasnya bagus apa enggak. Coba kita unboxing dulu. Nah, ini dia penampakannya. Jadi dapat footstepnya kanan kiri. Ya udah lengkap sama bautnya dan bracket buat master remnya sama persnelengnya. Ini persnelengnya udah pasti GP Shift nih. Nah, ini diklaim bisa PNP. Cuman nggak tahu nih PNP-nya itu paksain paksa atau memang benar-benar plug and play. Coba nanti kita lihat pada saat proses pemasangan apakah benar-benar langsung bisa kepasang atau ada arus yang diubah. Kita lihat dulu penampakannya. Kalau untuk bahan sih nggak tahu nih, kayaknya bukan duralium sih. Tapi ya worth lah buat dana pelajar. Ya ini dia. Semoga aja kuat ya. Kita langsung pasang aja ya. Yang pertama ini gua buka dulu handle rem belakangnya. Footstep depannya juga dibukanya gampang kalau Satria F, nggak perlu buka standar samping. Master rem juga dibuka. Nanti pasti dudukan master remnya ini berubah nih. Tabung master rem juga ternyata harus dibuka ya. Nah, coba kita ukur. Sekarang gantian yang sebelah kiri kita buka. Mudah sih, bukanya cuma 2 baut di step sama 1 baut di persneling untuk bagian yang kiri. Karena nggak ada master remnya jadi lebih gampang. Nah ini sudah bisa terpasang hanya 2 baut di bagian depan. Ini kalau yang sebelah kiri lebih mudah ya, karena nggak perlu ngakalin master rem. Nah tapi yang bagian kanan ini harus ngakalin master rem. Ini agak repot, ternyata selang remnya itu harus diganti yang lebih panjang karena posisi master remnya lebih naik. Jadi kita ganti selang remnya, sekalian kita ganti yang stainless selang remnya ya. Nah ternyata di bagian tonjokan buat master remnya ini terlalu besar di underbone-nya. Jadi mau nggak mau dipotong dikit, ditipisin dikit supaya masuk ke dudukan master remnya. Digerinda dikit. Jadi ditipisin aja untuk di bagian master remnya. Jadi biar masuk. Nah ini udah bisa masuk. Tadinya sebelumnya nggak bisa masuk karena terlalu tebal. Nah, master rem sudah oke. Sudah bisa bekerja dengan baik. Lalu kita pasang selang remnya yang stainless biar lebih pakem.
Nah, kalau udah ganti selang rem, apalagi yang stainless, wajib menguras minyak rem, wajib ganti minyak rem. Jangan lupa pakai minyak rem yang warna kuning atau putih, jangan yang merah. Karena kalau yang merah pasti akan ngempos jika memakai selang rem yang stainless kayak gini. Bisa pakai minyak rem Chevrolet yang biasa gue jual, itu enak banget sih. Oke, dan footstep underbone sudah terpasang. Begini penampakannya. Untuk di bagian master rem sih memang kurang rapih ya. Kayak masih ngelewer-ngelewer gitu. Master remnya masih kelihatan. Untuk di bagian sebelah kiri clean, nggak ada apa-apa. Dan terlihat oke. Oke, sedikit review untuk pemasangan underbone yang AHRS ini. Ini gue nggak tahu ya AHRS ori apa bukan. Tapi kalau soal kualitas B aja sih menurut gua. Dan ini nggak bener-bener PNP banget. Mesti ada ubahan di selang rem. Selang rem harus pakai yang lebih panjang. Dan ini harus dikasih bracket buat master remnya. Ini bracketnya belum rapi ya, masih bracket biasa karena adanya ya. Terus selahan nggak bisa dipakai karena mentok ini dan mentok ini. Jadi mungkin bisa pakai selahan yang melengkung bentuknya. Dan soal bentuk, menurut gua kurang oke ya kalau buat Satria ya, karena di bagian sini jadi kurang rapi banget. Maybe next mau coba underbone yang bentuknya kayak NGRT, jadi yang bracketnya itu dudukannya ada di sini sampai di sini ya. Itu next nanti. Dan ini soal kekuatan, ini kurang kuat ya, karena nih ini agak goyang tuh, karena kekuatannya cuma di dua baut ini dan di atas nggak ada bautnya, jadi kurang kokoh aja kalau diinjek. Bahannya sih bukan billet ya, kayak cor-coran biasa. Dan mungkin ini nggak anti badai, mungkin ya patah kalau jatuh. Cuman nggak apa-apa, sementahun aja kita pakai. Sementahun aja gua pakai, gue cobain dulu rasanya gimana. Underbone budget pelajar ini. Di bagian sini, persneleng sudah pasti wajib jadi GP shift ya. Artinya persnelengnya akan kebalik, gigi satunya ke atas dan gigi seterusnya ke bawah, dan nanti nurunin giginya ke atas ya, jadi kebalik. Kalau ini sih no problem karena emang gue lebih suka GP shift. Nah sekarang waktunya gue coba di tinggi badan gue yang 180 cm ini apakah nyaman atau tidak. Dan ternyata posisi duduknya lebih nyaman ya, karena jok sudah dibikin road race dan duduknya sudah agak mundur ke belakang, maka otomatis dengan step yang agak mundur ke belakang ini lebih nyaman dibandingkan step yang standarnya yang masih ada di depan. Yang nggak terlalu pegel ya, nggak terlalu ke belakang juga, karena ini step posisinya masih agak ke bawah sedikit ya. Thanks buat bengkel Agus Motor yang sudah membantu pemasangan footstep underbone di Satria FU ini.